Hai guys, jumpa lagi dengan gue Davin. Nah, sekarang gue lagi banyak kedatangan mobil-mobil yang gede-gede gini nih guys. Jadi di sebelah sini kita ada Land Cruiser UK Spec. Minggu lalu baru aja nyelesain satu set juga. Nah, ini datang lagi satu karena keluhannya pokoknya mobil-mobil yang belakangnya UK Spec, pokoknya yang spek EU deh ya, yang bukan diimpor oleh ATPM. Banyak banget masalah guys. Di sebelah kita ini Land Cruiser, di sini juga ada G-Class, ini adalah G-Class 2020 ya, 2020 yang terbaru nih, yang 350D, ternyata bermasalah juga. Nah di sini gue mau kasih lihat nih sedikit, kita angkat apa aja sih yang jadi problem mereka dan gimana solusinya. Nah jadi rupanya di mobil-mobil spek EU begini nih, mereka ini ada yang namanya DPF, yaitu Diesel Particulate Filter. Nah apa bedanya dengan yang namanya catalytic converter? Jadi kalau di mobil-mobil diesel ini dari solar itu sendiri kan sebenarnya mengeluarkan ampas. Nah ampasnya itulah yang bikin kotor mesinnya ini. Kenapa bisa kotor numpuk di mesin? Karena di DPF itu sendiri dia kerapatannya sangat kecil sekali, dan mobil yang menggunakan DPF itu seharusnya menggunakan solar yang Euro 5, Euro 6. Sedangkan di Indonesia sendiri kita baru sampai Euro 4. Nah, kalau nggak salah sih Shell baru ngeluarin yang Euro 5, tapi itu masih baru banget. Dan mobil-mobil ini sendiri kan ada juga kadang yang masih menggunakan biosolar ataupun Dexlite, sorry. Nah, jadi solar-solar yang harganya murah itu, jadi cenderung kotor sekali, sehingga dia bikin mampet, dia punya DPF. Nah, di sini gue mau kasih lihat ya. Jadi, ini sebagai contoh, ini adalah DPF dari mobil Mercy yang kita udah buka nih. Di sini. Jadi kemarin itu mobilnya cek engine terus dan tenaganya berat. Ternyata begitu dilihat dalamnya seperti ini, ya. Jadi dia punya DPF ini sampai meleleh. Kalau kita bisa lihat nih lebih jelas, ini ngeleleh. Jadi ini ngeblok jalur di dalam. Nah kenapa dia bisa sampai ngeleleh? Karena di sini kita bisa lihat ya, ini ada kotak ini nih titik-titik panasnya nih, titik panas. Nah jadi karena dia nyumpel di dalam, panasnya tinggi di sini, bikin akhirnya yang di atas ini ngeleleh. Nah kalau udah ngeleleh, yang ada jadinya nutup jalur, ibaratnya panas dari mesin nggak bisa keluar, plus kotoran-kotoran yang ada di kotoran-kotoran yang ada dari solar nggak bisa keluar dan numpuk di mesin. Nah gue kasih lihat nih, mobil belakang gue ini parah banget nih. Jadi mobilnya padahal keren banget tampilannya, tapi begitu kita buka, wah udah ada kayak sarang semut di dalamnya. Nih ya, gue kasih lihat guys. Nah jadi di mobil Land Cruiser sendiri, kita punya pengalaman di mobil ini, pokoknya sebelum kita mau ngelakuin tuning, kita selalu bongkar intake manifoldnya. Nah, dan di mobil ini tadi yang gue bilang, intake-nya parah banget guys. Ini kayak yang terparah yang pernah gue kerjain, bener-bener dia kotor banget. Di sini bisa kita lihat nih ya, yang video ini, bisa dilihat nih numpuknya keras banget sampai dia udah kayak nggak bisa dikorek lagi pakai tangan. Jadi harus direndam, kita bersihin menggunakan kayak cairan khusus gitu untuk ngerontokinnya. Plus di sininya nih guys, bisa dilihat ya, ini yang masuk ke lubang klep. Nah ini jadi kayak lumpur kotor begini semua nih. Ini bayangkan ini ngeblok sampai masuk ke jalur exhaust kalian. Nah ini nggak bisa keluar. Jadi dia udah mampet di jalur EGR, nyampet juga di sini, nyampet di, pokoknya di exhaustnya semua nggak bisa keluar. Nah inilah yang bikin, makanya banyak Land Cruiser UK Spec itu mobil pada jebol. Karena dia bikin panas dari mesin nggak bisa keluar, jadi numpuk di mesinnya, banyak bikin dia punya ada yang pecah di piston, ada yang pecah juga di cranknya, pokoknya internal failure lah sampai ke turbo, pokoknya semuanya mesin bakal rusak. Nah makanya kalau beli mobil yang EU itu sebenarnya nggak bisa dipakai di Indo, karena solar itu jauh banget speknya gitu, yang diminta sama yang kita provide ke mesinnya itu jauh. Makanya mobil-mobil seperti ini banyak masalahnya itu karena itu. Ini penyebabnya karena nggak bisa keluar panas ya. Jadi mau kata Mercy, mau kata BMW diesel, pokoknya semua yang speknya EU nggak cocok di Indonesia. Nah, gimana kira-kira solusinya buat ngadepin ini? Berhubung udah dibeli, nggak mungkin tiba-tiba ibaratnya langsung dijual gitu aja. Jadi kita punya solusinya guys. Nah guys, jadi kira-kira solusinya itu apa aja? Nah, gue akan share sedikit apa aja yang bisa dilakuin buat kita ibaratnya menyelamatkan mobil ini. Nah, yang pertama itu tentunya pembersihan ya. Jadi kita bongkar total, dia punya intake manifoldnya kalau bisa dibongkar juga. Tapi tiap mobil ini berbeda-beda.
kesulitannya juga kan beda-beda ya, tiap mobil ada yang intake-nya contohnya 4 silinder, 6 silinder, kayak si Land Cruiser ini 8 silinder. Nah jadi selama masih bisa dibongkar dengan gampang kita bongkar, biasanya juga akan diganti dia punya seal atau gasketnya. Kalau masih bagus bisa dipakai ulang, nanti tinggal dikasih semacam kayak copper spray untuk kita melapisi dia punya sealnya ini biar nggak bocor. Nah, terus pembersihan total sampai dia punya intake-nya itu bersih lagi kayak baru. Terus setelah dia udah bersih, kita lakukan yang kedua itu adalah pembuangan DPF dan juga catalytic converter. Nah, alasannya kenapa kita buka itu, sebenarnya kataliknya itu masih bisa dipakai karena lubang katalik itu sebenarnya cukup besar, tapi berhubung biasanya kita nggak mau resiko si mesinnya ini numpuk kerak lagi, makanya biasanya sekaligus kita pelongin. Jadi pembuangan DPF, catalytic converter, dan juga biasanya EGR kita matiin. Nah, EGR itu adalah gas buang dari knalpot yang dibakar balik ke intake. Nah, itu yang bikin intake kita juga kotor dan panas karena gas buang yang kotor itu dibakar balik. Tujuannya sih sebenarnya EGR itu adalah untuk bikin menurunkan emisi lah gitu. Cuman kotorannya itu dibakar balik ke mesin, tentu mesinnya nggak akan happy. Makanya biasanya 3 itu yang kita lakuin, plus kita custom biasanya exhaustnya dari downpipe sampai muffler belakang, atau ada juga yang cukup hanya di downpipe, frontpipe-nya aja. Intinya biar si mobil yang ada katalik dan DPF-nya ini yang bikin mampet, masalahnya beres nih. Terus berikutnya juga ada yang namanya AdBlue. AdBlue itu jadi di mobil-mobil seperti Land Cruiser UK, mobil kebanyakan sih di Mercy modern dan juga BMW yang modern gini. Kita nggak ngomong yang kayak di mobil Pajero, Innova, itu mereka tidak ada di Indonesia tuh nggak ada yang pakai begitu. Nah tapi kalau di Eropa kita ngomong Euro 5, Euro 6, mereka mau emisi yang dikeluarkan mobil itu sangat-sangat kecil gitu loh, angka-angka kotornya gitu ya. Jadi mereka butuh mobil itu bersih karena mereka nggak mau ngotori lingkungan. Dikasih yang namanya AdBlue. AdBlue itu adalah semacam cairan khusus ya, cairan kalau nggak salah bahannya tuh urea atau apa, nanti kalian bisa Google. Nah dia tuh di tangki bensin biasanya kalau dibuka ada semacam 2 lubang, yang satu untuk isi solar, satu lagi untuk cairan AdBlue ini. Ada yang BlueTech, ada yang namanya AdBlue. Beda-beda lah teknologi tiap mobil, tapi intinya cairannya sama. Jadi dia tuh menyemprot cairannya ini ke dalam DPF apa katalik gitu ya, gue lupa. Nah disemprot di situ ngebantu untuk nurunin emisi. Nah cuman masalahnya dengan adanya AdBlue ini, ketika cairan AdBlue-nya habis, mobilnya akan keluar warning, kalian nggak bisa ngegas mobilnya. Jadi paling kayak jalan di safety mode. Nah itu kan bikin masalah lagi karena nggak dijual bebas, itu adanya cuma di beberapa reseller yang menyetokin itu doang, dan harganya juga pastinya cukup lumayan ya, karena udah harus ngisi solar, harus ngisi lagi AdBlue. Nah di situ biasanya kita tawarkan solusi untuk kita matiin AdBlue-nya via remapping ECU gitu. Jadi setelah exhaust-nya dibersihin, diganti ya, kita custom gitu. Terus biasa filter udara juga kita ganti apabila tersedia. Nah yang ketiga itu adalah kita remap ECU-nya. Nah remap ECU-nya ini sendiri tujuannya selain yang pertama untuk menaikkan power, jadi mengoptimalkan lah ya, kita nggak bilang harus jadi mobil balap atau bikin kencang gimana, tapi kita optimalkan kerja mesinnya ini biar mobilnya waktu dipakai tuh lebih enak. Jadi mobil diesel ini seperti yang kita tahu kenaikannya sangat-sangat signifikan, tarikannya tuh bisa yang torsinya gede, apalagi kalau di mobil-mobil besar ya seperti Land Cruiser, mobil Mercy yang 3000 cc gitu-gitu pasti tarikannya luar biasa. Jadi kita bikin mesinnya ini lebih prima, lebih optimal, dengan catatan kita udah lakukan pembersihan filter, lalu intake, dan juga jalur exhaustnya udah dipelongin. Nah setelah hal-hal ini dilakuin, biasanya sih udah hampir nggak ada lagi masalah. Tapi ini kalau dengan catatan mesinnya masih sehat ya. Nah jadi apabila kalian tanya orang showroom deh, yang mobil UK spec itu Land Cruiser ya, kita ngomong Land Cruiser, jadi banyak banget yang nggak berani terima itu karena mesinnya banyak yang bekas jebol. Jadi yang kayak di mobil ini pun tadi begitu kita lihat ternyata mesinnya udah pernah bongkaran sebelumnya, banyak baut-bautnya yang udah selek, dan juga banyak ini. Nah, jadi kalau di mesin-mesin seperti ini kita biasanya tidak terlalu berani untuk nge-push power, karena yang kita takut adalah mesinnya ini udah bekas bongkaran orang lain sebelumnya. Nah itu yang kita takutin nanti ketika kita tuning malah jadi jebol beneran, karena pemasangan dari mesin-mesin seperti ini sendiri kepresisiannya itu sangat-sangat harus teliti dan juga benar-benar ngikutin spek pabrik gitu loh.
Sedangkan workshop di sini yang megang mobil-mobil begini mungkin ada tapi tidak banyak. Nah itu jadi ketakutan kita juga kalau kita tuning mobil yang udah parah banget juga salah satunya di situ. Tapi selama mobilnya ibaratnya masih nggak terlalu parah, kita lihat kilometer masih kecil, nah itu biasanya bisa dioptimalkan lebih tinggi. Tapi pada umumnya biasanya customer kita meminta yang penting mobilnya ini tidak akan masalah lagi dengan penumpukan jalur exhaust dan mesinnya kotor begitu. Dan yang penting tarikannya jauh lebih enak dari sebelumnya. Nah biasanya kurang lebih naiknya sekitar 20% sampai 30% gitu ya. Jadi kalau di mobil-mobil Land Cruiser kita bisa dapat sampai 320 horsepower. Dan kalau di mobil-mobil yang Mercy ini tuh kalau nggak salah sampai sekitar hampir 380 HP deh kalau nggak salah. Nah jadi kurang lebih kayak gitu guys. Jadi solusi yang kita bisa tawarkan untuk mobil-mobil diesel tapi yang spek IU gitu ya. Jadi kalau yang udah kayak Innova, Fortuner itu nggak ada masalah karena emang udah dibikin, di-develop sama pabrikannya untuk kondisi di Indonesia. Apabila kalian punya mobil-mobil yang ibaratnya spek-spek import yang nggak tersedia di Indonesia gitu, nah mungkin hal ini juga bisa menimpa mobil kalian. Jadi ada baiknya lebih baik dibawa kemari untuk kita pengecekan bersama, nanti bisa dilakukan pembersihan dan juga upgrade biar mobil kalian tuh nggak sampai jebol dan juga lebih enak dipakainya. Kurang lebih kayak gitu guys. Mudah-mudahan informasi yang gue sampaikan ini cukup berguna. Apabila kalian ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung aja mampir ke workshop kita untuk kita discuss lebih lanjut. Thank you guys, kalau gitu gue Davin pamit diri dulu. Sampai jumpa lagi guys di video berikutnya. Bye.